Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat. Oke, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi pertama ya dari mata kuliah pemrograman internet. Kita lihat secara singkat dulu sejarah internet, protokol, standar, dan juga administrasi internet. Jadi ini objektif dari pertemuan ini. Jadi nanti dapat memberikan gambaran sejarah singkat internet, kemudian memahami protokol dan standar, kemudian organisasi-organisasi yang mengatur standar internet. Kemudian ada pengembangan standar-standar yang ada di internet, bagaimana langkah-langkahnya, dan nanti administrasi internet. Kita masuk yang pertama, brief history atau sejarah singkat mengenai internet. Kita pasti semua sudah pernah membahas mengenai internet ya, di mata kuliah lain sudah dibahas. Jadi di sini saya ulangi secara ringkas untuk refreshment, untuk melakukan refresh. Kita mengetahui bahwa internet itu berasal awalnya dulu itu dari pengembangan ARPANET. Nah, bagaimana ide ARPANET ini muncul? Jadi ada satu agensi, lembaga di Amerika sana yang tertarik mencari cara untuk menghubungkan berbagai komputer yang ada pada waktu itu. Tetapi tentu saja dengan berbagai macam permasalahan, tidak kompatibel satu dengan yang lainnya gitu. Nah, bagaimana bisa dilakukan koneksi satu sama lain? Ide ini secara resmi dipresentasikan pada pertemuan ACM. Di situ Asosiasi Komputer tahun 67. Di situ bagaimana ARPANET ini nanti berupa jaringan kecil yang menghubungkan beberapa komputer. Ada JCR Licklider di sini yang mengepalai ya, sebagai kepala dari ARPA ini. Kemudian konsep dari ARPANET ini adalah nantinya ada komputer khusus yang menghubungkan komputer-komputer yang lain yang disebut dengan IMP. Dan eksekusi dari ide ini bisa dilakukan pada tahun 69. ARPANET ini menjadi kenyataan. Ada 4 node yang bisa dihubungkan oleh IMP tadi. Ada University California of Los Angeles, University California of Santa Barbara, Stanford Research Institute, dan University of Utah. Nah, keempat node ini bisa tersambung. Nah, bagaimana pertukaran data yang ada pada keempat node ini? Jadi dari referensi di situ dikatakan pesan yang bisa dikirim itu adalah kalimat atau huruf L dan U. LO ini bisa terkirim sampai di sana saja, ternyata ada crash di komputer di Stanford Research Institute sehingga jaringannya ini tidak bisa berfungsi lagi ya, sehingga harus ada perbaikan gitu ya. Jadi hanya sebatas itu dulu, tapi ini menjadi tonggak untuk pengembangan yang lebih lanjut. Di sini digunakan network control protocol, ada software network control protocol ini menyediakan komunikasi antar host tadi. Ini versi awal dari TCP IP gitu ya. Kemudian tahun 72 Pincer Bob Kahn ini merupakan anggota dari ARPANET. Mereka ingin mengembangkan yang lebih lagi dengan membentuk Interneting Project. Nah, bagaimana nantinya jaringan-jaringan yang berbeda bisa dihubungkan gitu ya, tidak sebatas seperti awal tadi
Jadi beberapa jaringan bisa berkomunikasi satu sama lain, tetapi ada masalah yang harus bisa diselesaikan dulu untuk bisa memungkinkan terjadinya komunikasi tersebut. Ada ukuran paket, yang tadi perbedaan jaringan, interface-nya, kecepatan transmisi, serta perbedaan kebutuhan. Sehingga ini harus dibuatkan solusi sehingga semua perbedaan ini bisa diselesaikan gitu ya, sehingga mungkin terjadinya komunikasi satu sama lain. Nah, ide yang dicetuskan yaitu bagaimana membuat gateway ya, yang menyambungkan nanti antar jaringan dengan jaringan yang lain. Ini sebagai penengah atau intermediary nantinya. Kemudian untuk membuat ide ini bisa diterima, maka dikeluarkanlah paper pada tahun 73. Ya, bagaimana ide ini, kemudian bagaimana teknisnya, perhitungannya secara akademis itu dituangkan dalam paper. Nah, sehingga membentuk versi terbaru dari NCP tadi, protokol awal yang digunakan tadi. Nah, ini adalah paper yang menjelaskan ide awal dari TCP, Transmission Control Protocol, yang kita gunakan sampai sekarang. Ada enkapsulasi, datagram, fungsi dari gateway, semua dijelaskan di dalam paper tersebut. Nah, kemudian dari ide ini tentu saja butuh pengembangan dan lain sebagainya. Baru pada tahun 1977 ini bisa diwujudkan, bagaimana ada 3 jaringan ARPANET yang tadi di awal dikembangkan dihubungkan ke daerah lain dengan paket radio dan juga paket satelit, sehingga komunikasi jaringan atau antar jaringan ini mungkin dilakukan, tidak terbatas satu jaringan saja, tentu saja dengan cakupan yang lebih luas. Nah, ini menjadi keberhasilan berikutnya gitu ya dari pengembangan awal. Nah, di sini TCP kemudian dibagi menjadi 2 protokol, ada TCP dan IP dengan fungsi masing-masing. IP untuk routing, kemudian TCP untuk berbagai macam tugas, segmentasi, reassembly, dan error detection gitu ya. Ini nanti kita bahas lebih detail dan kita implementasikan juga di coding nantinya ya. Tahun 81 UC Berkeley memodifikasi sistem operasi Unix ya, dengan memasukkan TCP/IP, sehingga komputer yang menggunakan sistem operasi Unix punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan TCP/IP yang tertanam di sana. Tahun 83 protokol dari ARPANET yang awalnya tadi NCP resmi digantikan oleh TCP/IP. Tahun 83 ini juga ARPANET dibagi ke dalam 2 jaringan, MILNET dan juga ARPANET itu sendiri. Nah, MILNET ini peruntukannya atau kebutuhan yang digunakan untuk dunia militer ya, karena memang kebutuhannya berbeda, dibutuhkan security yang tinggi tentu saja, sehingga informasi yang dipertukarkan, ditransmisikan ini bisa aman gitu, karena pada saat itu ada yang dinamakan dengan perang dingin. Nah, di situ 2 kekuatan yang kita ketahui, ada Amerika Serikat dan Rusia atau Uni Soviet waktu itu, berlomba-lomba saling mengatasi dalam hal teknologi misalnya ya, berlomba-lomba menjelajahi luar angkasa juga. Nah, di
Sini juga berlomba-lomba dalam pengembangan jaringan, sehingga Milnet ini untuk militer dan ARPANET ini untuk non-militer, misalnya untuk universitas. Kemudian pada tahun 81 ya, yang berbarengan dengan kejadian sebelumnya, di sisi lain itu ada muncul yang dinamakan dengan CSNet, Computer Science Network, yang dikembangkan oleh National Science Foundation. Nah, ini adalah gabungan universitas-universitas yang tidak tergabung dengan ARPANET. Nah, jadi universitas lain ini selain yang tadi disebutkan di awal, ini membuat jaringan lain juga karena mereka juga ingin ikut mengembangkan internet ini sehingga bisa dihasilkan atau dibuat jaringan yang lebih murah, tidak ada link redundant, walaupun dengan kecepatan transmisi yang lebih rendah. Dan pertengahan 80-an ini, sebagian besar universitas yang memiliki fakultas ilmu komputer menjadi bagian dari CSNet. Nah, sehingga jaringan sekarang sudah menghubungkan berbagai macam universitas yang ada di Amerika sana. Nah, kemudian dengan kesuksesan CSNet yang berbasis swadaya dari kampus-kampus di Amerika, tahun 86 NSF kembali mensponsori adanya NSFNet ya, karena memang ada keterbatasan di jaringan yang dikembangkan sebelumnya. Nah, bagaimana bisa dibuat satu backbone ya? Kita ketahui backbone sekarang ini tentu saja memiliki kecepatan yang super gitu ya. Nah, waktu itu bagaimana backbone ini bisa menghubungkan 5 superkomputer yang terdapat di Amerika Serikat, di mana di sini ada munculnya teknologi T1 line. Nah, ini adalah koneksi fiber optik yang bisa memberikan kecepatan sampai 1,54 Mbps ya, megabit per second. Nah, ini waktu itu sangat cepat sekali gitu ya, sehingga tahun 90-an ini ARPANET resmi dipensiunkan dan digantikan dengan NSFNet yang lebih cepat. Nah, sehingga tentu saja menjadi pengembangan yang signifikan yang nanti akan dibuka untuk publik, bisa digunakan oleh masyarakat luas. Tahun 91 pemerintah Amerika Serikat memutuskan, karena tentu saja pertumbuhan traffic yang cepat, NSFNet ini tidak digunakan lagi gitu ya. Dan untuk mengisi kosongan ada 3 perusahaan, IBM, Merit, MCI, ini membuat jaringan lain lagi non-profit disebut dengan Advanced Network and Service, yaitu ANSNet ya. Nah, ini mengembangkan backbone dengan internet berkecepatan tinggi gitu ya. Pada waktu itu, jangan dibandingkan dengan sekarang gitu ya. Nah, dari sini 90-an ini internet sudah berkembang, mulai diperkenalkan ada protokol yang lain, misalnya untuk web gitu ya, HTTP, kemudian sebelumnya juga sudah ada penggunaan email, kemudian ada FTP yang digunakan untuk transfer file gitu. Nah, ini adalah conceptual view dari internet yang ada sekarang gitu ya. Sebenarnya akan sangat kompleks ya, tidak sesimpel ini, tapi secara umum komponen-komponen
hierarkisnya ya seperti ini gitu ya. Jadi ada backbone ISP gitu ya, Internet Service Provider, yang terhubung satu sama lain. Jadi di dalam region tertentu ini ada backbone, di mana backbone ini nanti terhubung dengan backbone di region yang lain, misalnya region Asia Tenggara, misalnya ada backbone di sana, ya nanti terhubung dengan backbone yang lain. Jadi backbone ISP ini nantinya dikelola oleh perusahaan khusus sehingga memberikan konektivitas nantinya antar pengguna akhir. Ada di situ stasiun switching kompleks dinamakan dengan NAP, Network Access Point, yang nantinya memberikan konektivitas yang berkecepatan tinggi, bisa sampai 10 gigabit per second dan lebih cepat lagi ya, seiring dengan perkembangan teknologi. Kemudian di bawahnya ada regional ISP yang lebih kecil dengan kecepatan yang lebih rendah dari backbone ISP ini. Kemudian ada local ISP yang memberikan layanan ke pengguna akhir, misalnya ada yang kita gunakan mungkinnya Telkom gitu, membagi-bagikan lagi koneksi ke pengguna akhir, atau mungkin organisasi sendiri itu membagi-bagikan internet koneksi ke dalam perusahaannya itu sendiri gitu ya, atau mungkin universitas. Nah, universitas juga bisa menjadi ISP, lokal ISP sendiri yang mencakup internal universitas tersebut. Ini nanti penjelasannya bisa dilihat. Kemudian ini tahun 90-an aplikasi internet ini meledak dengan munculnya World Wide Web ya, protokol HTTP yang memungkinkan kita bisa mengakses suatu halaman web tertentu. Tentu saja tidak sekompleks sekarang ya, tapi sangat berguna, sangat menarik waktu itu, memberikan dimensi baru atau memberikan perantara baru untuk berkomunikasi gitu ya, berbagi informasi. Sehingga ini juga dilirik oleh perusahaan-perusahaan untuk dikomersialisasikan. Nah, seperti sekarang itu ada advertisement, iklan melalui web misalnya. Nah, dari sini berkembang terus sampai sekarang. Ini timelinenya, nanti bisa dibaca urutan secara garis besar tadi, kronologis internet sampai sekarang ya. Kemudian berkembang pesatnya internet ini tentu saja didukung oleh faktor-faktor yang membuat perkembangan internet itu bisa sampai sekarang. Misalnya ada protokol baru. Jadi saat ini dan sebelum-sebelumnya tentu ada yang terus mengembangkan protokol baru di internet ya. Misalnya dulu ada IP versi 4, sekarang sudah IP versi 6 dengan keterbatasan dari IP versi 4 yang sekarang perlu diperkenalkan protokol yang baru IP versi 6. Kemudian teknologi baru, berbagai macam teknologi terbaru sudah diperkenalkan, misalnya jenis koneksi yang awalnya mungkin 1G, 2G
3G gitu ya, sekarang sudah 4G dan memasuki era 5G, sehingga bandwidth lebih besar sekali sekarang. Jadi ada teknologi baru yang mendukung semakin pesat perkembangan internet. Kemudian penggunaan multimedia dan kebutuhan pengguna itu sekarang tidak hanya sebatas teks, misalnya informasi berupa teks, tetapi lebih lengkap lagi dengan kebutuhan multimedia, audio, video. Dan seperti sekarang ini kita kuliah menggunakan aplikasi audio video, sehingga membutuhkan kecepatan internet yang lebih besar tentu saja. Nah, ini yang membuat perkembangan internet menjadi sangat pesat. Nah, kemudian untuk bisa terwujudnya komunikasi di dalam jaringan itu sendiri, maka dibutuhkan berbagai macam aturan yang mengatur komunikasi tersebut. Jadi protokol ini merupakan sekumpulan aturan yang mengatur komunikasi. Misalnya ketika kita berkomunikasi langsung, nah ada protokolnya di situ ya. Misalnya bertelepon, di situ kita mengangkat gagang telepon. Nah, ini telepon model lama gitu ya, kita putar nomornya, baru kemudian nanti bisa dihubungkan. Nah, begitupun juga di jaringan komputer.